Sunan Gunung Jati, dari Pangeran Pajajaran hingga Sultan Cirebon, kisah islamisasi yang bikin merinding. Bayangin, seorang pangeran keturunan Raja Pajajaran, yang notabene kerajaan Hindu, tiba-tiba banting setir jadi ulama besar dan sultan yang menyebarkan Islam di Cirebon. Kok bisa? Penasaran, kan? Assalamualaikum, guys. Selamat datang di channel ini. Kali ini, kita bakal bahas salah satu tokoh paling keren dalam sejarah Islam di Indonesia, Sunan Gunung Jati. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Share juga ya, dan tulis di kolom komentar, kalian dari daerah mana aja. Bayangin, guys, di tengah gemerlapnya kota Kairo yang penuh dengan aroma sejarah, lahir seorang pangeran yang punya garis keturunan epik banget. Namanya Syarif Hidayatullah, tapi kita lebih mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi, di saat dunia Islam lagi berada di puncak kejayaannya. Ayahnya, Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang ulama besar yang punya darah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan betapa mulianya nasab beliau. Ibunya, Nyai Rara Santang, atau Syarifah Mudaim, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris itu. Jadi, Sunan Gunung Jati ini punya darah biru dari dua dunia. Dunia Islam yang kental dengan nilai-nilai tauhid, dan dunia kerajaan Hindu yang megah dengan tradisi leluhur. Sejak kecil, aura kecerdasan dan karisma udah terpancar dari wajahnya. Beliau bukan cuma pintar dalam ilmu dunia, tapi juga haus akan ilmu agama. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam, di mana Al-Quran dan hadis jadi pedoman hidup. Jiwa kepemimpinannya udah kelihatan dari kecil, kayak leader sejati yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar. Dalam hatinya, udah tertanam benih-benih dakwah yang siap tumbuh dan menyinari Nusantara dengan cahaya Islam. Beliau bukan hanya seorang pangeran, namun beliau adalah seorang yang memiliki jiwa yang sangat dekat dengan Sang Pencipta. Sejak kecil, beliau dididik dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Beliau belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya dari ulama-ulama terkemuka di Kairo. Beliau juga belajar tentang sejarah dan peradaban Islam, sehingga wawasannya sangat luas. Beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, saleh, dan berwibawa. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Perjalanan hidup Sunan Gunung Jati itu kayak film petualangan yang seru banget. Beliau nggak puas cuma belajar di satu tempat. Jiwanya yang haus ilmu membawanya menjelajahi berbagai pesantren di Timur Tengah dan Jawa. Beliau berguru pada ulama-ulama besar yang ilmunya udah mendunia, termasuk kakeknya sendiri, Syekh Maulana Ishaq, yang terkenal dengan kesalehan dan kebijaksanaannya. Bayangkan, guys, beliau menimba ilmu di Makkah, kota suci yang jadi pusat peradaban Islam. Beliau belajar tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau juga mendalami ilmu tasawuf, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual ini membentuknya menjadi sosok yang gak cuma alim, tapi juga punya pemahaman agama yang mendalam dan luas. Beliau bukan cuma follower, tapi juga trendsetter dalam dunia keilmuan Islam. Selama perjalanannya, beliau bertemu dengan banyak ulama dan tokoh penting lainnya. Beliau belajar dari pengalaman mereka, dan memperluas wawasannya tentang dunia. Beliau juga belajar tentang berbagai budaya dan tradisi, sehingga beliau menjadi seorang yang sangat toleran dan terbuka. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Perjalanan beliau bukan sekadar mencari ilmu, tetapi juga mencari makna hidup yang lebih dalam. Beliau ingin menemukan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Beliau adalah seorang pencari kebenaran sejati, yang tidak pernah berhenti belajar dan berusaha. Setelah lama menimba ilmu, Sunan Gunung Jati akhirnya tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Saat itu,
Cirebon masih berupa kadipaten kecil di bawah kekuasaan Pajajaran. Tapi, beliau melihat potensi besar di tanah ini. Beliau melihat masyarakat yang haus akan siraman rohani, yang merindukan cahaya Islam. Beliau pun memulai dakwahnya dengan penuh semangat dan keyakinan. Beliau mendirikan pesantren, tempat di mana orang-orang bisa belajar tentang Islam. Beliau berinteraksi langsung dengan masyarakat, dari rakyat jelata sampai para petinggi kerajaan. Beliau nggak cuma ceramah di masjid, tapi juga berdakwah di pasar, di sawah, dimanapun ada kesempatan. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang menyentuh hati. Dakwahnya bukan cuma tentang hukum-hukum agama, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Beliau juga sangat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Cirebon. Beliau membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Beliau juga sangat aktif dalam membangun infrastruktur di Cirebon. Beliau membangun masjid, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Beliau juga membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lain. Beliau adalah seorang pemimpin yang visioner, yang ingin menjadikan Cirebon sebagai pusat peradaban Islam yang maju. Sunan Gunung Jati itu mastermind dalam strategi dakwah. Beliau paham betul gimana cara mendekati hati masyarakat Cirebon yang masih kental dengan tradisi Hindu. Beliau nggak langsung menghapus tradisi-tradisi lama, tapi mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam. Beliau memanfaatkan kesenian lokal, seperti wayang dan gamelan, sebagai media dakwah. Beliau menyelipkan pesan-pesan Islami dalam setiap pertunjukan, sehingga penonton nggak cuma terhibur, tapi juga tercerahkan. Beliau juga mendekati masyarakat lewat jalur ekonomi. Beliau mengajarkan tentang pentingnya berdagang secara jujur dan adil. Beliau membantu para petani meningkatkan hasil panen mereka. Beliau membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lain. Pendekatan dakwah yang holistik ini membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Cirebon. Beliau bukan cuma menyebarkan agama, tapi juga membangun peradaban. Beliau juga sangat menghargai perbedaan pendapat. Beliau selalu berusaha untuk mencari titik temu antara berbagai pandangan. Beliau adalah sosok yang sangat toleran dan inklusif. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Beliau selalu berusaha untuk mengajak orang lain untuk memahami Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Beliau juga sangat aktif dalam menjalin hubungan baik dengan para penguasa dari daerah-daerah lain. Beliau ingin menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah Nusantara. Beliau adalah seorang diplomat yang ulung, yang mampu membangun jembatan persahabatan antara berbagai kelompok. Pada tahun 1528 Masehi, Sunan Gunung Jati memproklamasikan berdirinya Kesultanan Cirebon. Ini bukan cuma perubahan politik, tapi juga perubahan peradaban. Cirebon yang tadinya cuma kadipaten kecil, sekarang jadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau menjadi sultan pertama, pemimpin spiritual dan politik yang disegani. Beliau membangun keraton yang megah, simbol kejayaan Islam di Cirebon. Beliau mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, tempat di mana ribuan umat Islam berkumpul untuk beribadah. Beliau juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan untuk mencetak generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia. Kesultanan Cirebon menjadi mercusuar peradaban Islam, tempat di mana ilmu pengetahuan, seni budaya, dan nilai-nilai agama berkembang pesat. Beliau juga sangat memperhatikan pembangunan ekonomi di Cirebon. Beliau membangun pelabuhan yang ramai, yang menjadi pusat perdagangan antara Cirebon dan daerah-daerah lain. Beliau juga membangun irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Beliau adalah seorang pemimpin yang visioner,
yang ingin menjadikan Cirebon sebagai pusat ekonomi yang maju. Beliau juga sangat aktif dalam mengembangkan seni dan budaya Islam di Cirebon. Beliau mendirikan sanggar-sanggar seni, di mana para seniman bisa mengembangkan bakat mereka. Beliau juga mendukung para ulama untuk menulis kitab-kitab agama. Beliau adalah seorang pelindung seni dan budaya Islam. Sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati nggak cuma fokus pada urusan agama, tapi juga politik. Beliau paham betul bahwa agama dan politik itu dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Beliau memperluas wilayah kekuasaan Cirebon, bukan untuk ambisi pribadi, tapi untuk menciptakan wilayah yang aman dan kondusif bagi penyebaran Islam. Beliau menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Demak dan Banten, untuk memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat peradaban Islam. Beliau juga berani menghadapi ancaman dari Portugis, yang saat itu lagi gencar-gencarnya melakukan ekspansi di Nusantara. Beliau memimpin langsung pasukan Cirebon dalam berbagai pertempuran, menunjukkan keberanian dan ketegasan seorang pemimpin. Beliau bukan cuma sultan yang duduk di singgasana, tapi juga panglima perang yang turun langsung ke medan laga. Bayangin, guys, beliau punya visi yang jauh ke depan. Beliau ingin menjadikan Cirebon sebagai model negara Islam yang maju dan beradab. Beliau menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan, tapi tetap menghargai kearifan lokal. Beliau membangun sistem ekonomi yang adil, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju. Beliau juga memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga tercipta generasi yang cerdas dan sehat. Beliau adalah pemimpin yang gak cuma memikirkan kepentingan duniawi, tapi juga ukhrawi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu anggota Wali Songo, 9 ulama yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau punya peran penting dalam merumuskan strategi dakwah Wali Songo, yang dikenal dengan pendekatan yang santun dan toleran. Beliau juga memperkuat jaringan ulama di Nusantara, sehingga dakwah Islam bisa menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama lainnya, karena keilmuan dan kebijaksanaannya. Bayangin, guys, beliau punya peran yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Beliau adalah salah satu pilar dakwah yang kokoh, yang membantu menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Beliau bukan cuma ulama yang alim, tapi juga pemimpin yang visioner. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani, karena dedikasi dan pengorbanannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sangat aktif dalam membina para ulama muda, untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas. Beliau memberikan mereka ilmu dan pengalaman, sehingga mereka bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya. Beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap masa depan Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, termasuk Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Keraton Kasepuhan. Peninggalan-peninggalan ini menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Cirebon dan peran Sunan Gunung Jati dalam Islamisasi Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah mahakarya arsitektur Islam yang indah, yang mencerminkan keagungan dan keindahan agama Islam. Keraton Kasepuhan adalah simbol kekuasaan dan kemegahan Kesultanan Cirebon, yang menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam. Bayangin, guys, peninggalan-peninggalan ini bukan cuma benda mati, tapi juga punya nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Peninggalan-peninggalan ini mengingatkan kita tentang perjuangan dan pengorbanan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam. Peninggalan-peninggalan ini juga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Islam. Selain masjid dan keraton, Sunan Gunung Jati juga meninggalkan banyak karya tulis yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam dan sejarah Cirebon. Karya-karya tulis ini menjadi sumber ilmu pengetahuan yang berharga bagi generasi penerus. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tegas. Beliau memimpin langsung pasukan Cirebon dalam menghadapi ancaman dari Portugis dan kerajaan-kerajaan lain yang ingin mengganggu stabilitas Cirebon. Beliau nggak gentar menghadapi musuh yang lebih kuat,
karena beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai perjuangan orang-orang yang beriman. Beliau adalah panglima perang yang ulung, yang punya strategi jitu dalam menghadapi musuh. Beliau juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat, yang mampu membangkitkan semangat juang pasukannya. Bayangin, guys, beliau punya semangat jihad yang tinggi dalam membela agama dan negara. Beliau nggak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok yang patut kita banggakan, karena keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi tantangan. Beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan para prajuritnya. Beliau memberikan mereka pelatihan yang memadai, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka. Beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Kisah Sunan Gunung Jati adalah inspirasi bagi kita semua. Beliau menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapai tujuan yang besar. Beliau juga mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam berdakwah. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani, karena keilmuan, kebijaksanaan, keberanian, dan dedikasinya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, guys, beliau adalah sosok yang relevan dengan zaman sekarang. Beliau mengajarkan kita tentang pentingnya menjadi muslim yang moderat dan toleran, yang bisa hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama dan budaya lain. Beliau juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjadi muslim yang progresif dan inovatif, yang bisa memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat Islam. Beliau adalah sosok yang akan terus menginspirasi generasi penerus untuk menjadi muslim yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Beliau adalah teladan abadi bagi kita semua. Oke guys, itu dia kisah seru Sunan Gunung Jati. Gimana? Epic banget kan? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya, dan tulis di kolom komentar kalian dari daerah mana aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.